Bagaimana jika setiap pagi kamu bangun tanpa tahu apakah hari ini kamu bisa menemukan cukup makanan atau apa yang harus kamu jual, mungkin bahkan secara ilegal, hanya agar bisa bertahan sampai malam. Di jalanan banyak orang menjual apa saja yang mereka miliki, mengubah perjuangan hidup menjadi usaha harian. Dan ketika seorang asing menawarkan menukar uangmu dengan nilai 3 kali lipat dari kurs resmi, kamu mulai bertanya pada diri sendiri, siapa yang benar bisa dipercaya. Di Kuba, inilah kenyataan keras yang dihadapi jutaan orang setiap hari. Kuba menampilkan sebuah pertentangan yang menarik dan jarang benar-benar dipahami oleh orang luar. Di satu sisi, ada gambaran pulau tropis yang indah yang menarik, lebih dari 4 juta wisatawan setiap tahun. Menurut Kementerian Pariwisata Kuba, para pengunjung melihat bangunan kolonial yang menawan di Havana Lama, mobil klasik Amerika dari tahun 50-an yang melaju di sepanjang Malecon, dan warga lokal menari salsa di jalanan. Namun ada Kuba lain yang berada hanya beberapa blok dari kawasan wisata itu. Menurut Cuban Observatory of Human Rights, lebih dari 300.000 warga Kuba meninggalkan pulau tersebut pada tahun 2022 saja, yang merupakan gelombang keluar terbesar sejak krisis rakit, tahun 1994. Ini bukan hanya soal orang mencari peluang yang lebih baik. Ini tentang bertahan hidup. Banyak bangunan terlihat hampir roboh, tetapi keluarga masih tinggal di dalamnya karena tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Statistik perumahan pemerintah Kuba sendiri mengakui kekurangan lebih dari 900.000 rumah, dengan banyak bangunan yang ada berada dalam kondisi kritis. Lalu bagaimana pulau yang kaya budaya dan penuh kehidupan ini bisa sampai pada keadaan seperti sekarang? Pada dasarnya ada dua negara yang berjalan berdampingan, dengan dua kenyataan ekonomi yang sangat berbeda. Versi resmi sering menyalahkan semuanya pada embargo ekonomi Amerika Serikat, yang memang sudah berlangsung lebih dari 60 tahun, dan menurut perkiraan pemerintah Kuba, telah menyebabkan kerugian lebih dari 144 miliar dolar bagi pulau tersebut. Para pejabat Kuba menunjuk blokade ini sebagai akar dari semua masalah ekonomi. Papan slogan di berbagai jalan di Havana terus menguatkan narasi ini dengan kalimat seperti, turunkan blokade dan tanah air atau mati. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Sistem terpusat di mana negara mengendalikan lebih dari 80% perekonomian, juga menciptakan banyak ketidakefisienan yang tidak bisa dijelaskan hanya oleh embargo dari luar. Bagi sebagian besar warga Kuba, setiap hari dimulai dengan perhitungan di dalam pikiran. Bukan tentang mimpi atau tujuan hidup, tetapi tentang bagaimana bertahan hari ini. Dari mana makanan hari ini akan datang? Apakah listrik akan menyala? Apakah saya mampu membayar transportasi untuk pergi bekerja? Sistem buku jatah yang terkenal, atau libreta, diperkenalkan pada tahun 1963 dengan tujuan menjamin nutrisi dasar bagi semua warga Kuba. Setiap orang berhak menerima jatah bulanan beras, kacang, gula, dan minyak dengan harga yang sangat disubsidi. Namun jatah ini hanya cukup untuk sekitar 15 hari, kebutuhan dasar setiap bulan. Sisanya harus dicari di tempat lain. Biasanya di pasar dengan harga yang benar tidak terjangkau bagi kebanyakan keluarga. Bayangkan ini, rata-rata pekerja Kuba memperoleh sekitar 4.000 peso per bulan. Kira-kira $28 menurut kurs resmi. Tetapi satu lusin telur bisa berharga antara 3.000 hingga 3.500 peso. Itu hampir seluruh gaji satu bulan untuk sumber protein yang seharusnya sederhana. Menurut majalah Independent on Cuba, harga makanan telah naik lebih dari 500% sejak tahun 2021. Sementara gaji hampir tidak berubah. Apakah kamu bisa bertahan hidup hanya dengan $28 sebulan? Tulis ya atau tidak di kolom komentar. Dan bagikan pendapatmu dengan kami. Tekanan ekonomi ini menciptakan apa yang oleh sosiolog Ted Henken disebut sebagai ekonomi bertahan hidup. Setiap orang harus memiliki beberapa cara berbeda untuk bertahan. Guru menjadi sopir taksi setelah jam sekolah. Dokter menjual makanan buatan sendiri dari apartemen mereka. Insinyur berubah menjadi pemandu wisata bagi turis. Namun bahkan jika kamu berhasil bertahan, masih ada satu sistem lain yang sangat membingungkan dan membuat frustrasi, yaitu transportasi. Mobil klasik Amerika dari tahun 50-an itu memang nyata dan masih digunakan sampai sekarang. Kuba memiliki konsentrasi kendaraan Amerika sebelum tahun 1960 yang masih dipakai setiap hari paling tinggi di dunia.
Mobil ini tetap berjalan berkat sistem improvisasi yang luar biasa. Suku cadang resmi sudah lama tidak tersedia selama puluhan tahun, sehingga para mekanik Kuba menjadi ahli dalam beradaptasi, membuat bagian baru dari nol, atau menyesuaikan komponen dari kendaraan era Soviet. Sistem transportasi juga mencerminkan kesulitan ekonomi yang lebih luas. Bus umum. Kebanyakan model Soviet lama atau bus sekolah Amerika yang diubah, sering penuh sesak dan tidak dapat diandalkan. Menurut Otoritas Transportasi Publik Havana, kota itu membutuhkan sekitar 1.500 bus agar dapat berfungsi dengan baik, tetapi saat ini hanya memiliki kurang dari 600. Dan sebagian besar dalam kondisi buruk. Bagi pemilik mobil pribadi, tantangannya bahkan lebih besar. Bensin, jika tersedia, harganya lebih dari $1 per liter menurut harga resmi pemerintah. Namun masalah utama adalah ketersediaannya. Pemilik mobil harus membuat janji melalui aplikasi pemerintah untuk membeli bahan bakar dan sering menunggu berhari-hari hingga giliran mereka. Hanya ada 3 pom bensin di seluruh Havana yang menerima dolar Amerika dan memberikan layanan langsung. Menciptakan sistem 2 lapis di mana mereka yang memiliki akses ke mata uang asing hidup dalam kenyataan yang sangat berbeda. Pada tahun 1990-an, selama masa yang disebut warga Kuba sebagai periode khusus, sepeda menjadi alat transportasi penting ketika bahan bakar hampir menghilang. Saat ini sepeda listrik menjadi simbol status baru, tetapi harganya lebih dari $2.000 di negara, di mana rata-rata pendapatan tahunan kurang dari $400. Dan jika kamu mengira transportasi sudah cukup rumit, tunggu sampai kamu mengetahui apa yang terjadi ketika tetanggamu juga menjadi mata dan telinga pemerintah. Jangan lupa luangkan 5 detik untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi, karena masih banyak konten menarik yang akan kami bagikan. Sistem pengawasan lingkungan yang dikenal sebagai Committees for the Defense of the Revolution atau CDR dibentuk pada tahun 1960 dan menurut statistik pemerintah Kuba mencakup lebih dari 80% lingkungan di seluruh pulau. Ini merupakan bentuk pengawasan sosial yang terorganisir, di mana para tetangga didorong untuk memperhatikan dan melaporkan aktivitas satu sama lain. Walaupun secara resmi dirancang untuk mencegah kejahatan dan mengatur kegiatan komunitas, banyak warga Kuba menggambarkannya sebagai sistem yang membuat privasi hampir tidak ada. Keadaan ini menciptakan apa yang sering disebut budaya percakapan berbisik. Orang belajar menavigasi beberapa lapisan cara berbicara yang aman. Ada hal yang bisa kamu katakan di depan umum. Ada yang hanya bisa kamu sampaikan kepada teman yang dipercaya. Dan ada juga pikiran yang hanya kamu simpan sendiri. Budaya gosip, atau chisme seperti yang disebut oleh warga lokal, memiliki fungsi yang jauh lebih penting dari sekadar hiburan. Dalam masyarakat di mana informasi resmi terbatas dan sangat dikendalikan, rumor dan jaringan informal menjadi sumber informasi yang penting untuk bertahan hidup. Di mana kamu bisa menemukan minyak goreng minggu ini? Kerabat pejabat pemerintah mana yang sedang menjual obat? Jaringan informasi tidak resmi. Ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu mengandalkan gosip atau kabar dari mulut ke mulut untuk mendapatkan informasi penting? Tulis cepat ya atau tidak di bawah. Namun di tengah pengawasan yang terus-menerus ini, ada satu kelompok yang menanggung beban lebih berat daripada yang lain, dan merekalah yang sering menjaga keluarga tetap bertahan. Perempuan Kuba menghadapi tantangan khusus yang juga mencerminkan krisis ekonomi yang lebih luas. Walaupun Kuba secara resmi berkomitmen pada kesetaraan gender, dengan perempuan mencakup lebih dari 60% lulusan universitas menurut Kantor Statistik Nasional Kuba. Penampilan dan kecantikan memiliki makna budaya yang penting di Kuba. Tetapi menjaga perawatan diri, dasar kini menjadi kemewahan. Satu botol pewarna rambut bisa berharga sekitar 1.500 peso. Kira-kira setengah dari gaji minimum bulanan. Produk makeup, perawatan kulit, bahkan barang kebersihan dasar sering sulit ditemukan atau harganya terlalu mahal. Banyak perempuan menabung berbulan-bulan hanya untuk membeli produk kecantikan yang di tempat lain dianggap kebutuhan biasa. Hal ini menciptakan apa yang sering disebut pilihan kecantikan strategis, di mana perempuan harus menentukan bagian mana dari penampilan mereka yang masih mampu mereka rawat. Situasi ini juga melahirkan ekonomi kecantikan informal yang berkembang. Banyak perempuan membuka salon rambut kecil di rumah mereka, membuat kosmetik buatan sendiri, dan membangun jaringan untuk saling berbagi produk kecantikan yang langka.
Usaha rumahan seperti ini berjalan di area hukum yang tidak jelas karena kegiatan usaha pribadi masih sangat dibatasi. Hubungan Kuba dengan teknologi memperlihatkan lapisan isolasi yang lain. Menurut laporan Freedom House tahun 2023 tentang kebebasan internet, Kuba termasuk negara dengan konektivitas paling rendah di dunia, dengan tingkat penggunaan internet sekitar 71% dibandingkan rata-rata kawasan yang sudah melampaui 90%. Namun koneksi internet hanyalah sebagian dari masalahnya. Banyak platform dan layanan besar sama sekali tidak bisa digunakan di Kuba karena sanksi Amerika Serikat. TikTok diblokir. ChatGPT tidak dapat digunakan. App Store milik Apple sering menampilkan pesan bahwa wilayah geografis dibatasi untuk sebagian besar aplikasi. Kuba menjadi salah satu lingkungan digital yang paling terbatas di kawasan Amerika. Meskipun iPhone bisa dibawa masuk ke Kuba, perangkat itu pada dasarnya berubah menjadi barang mahal yang hampir tidak berguna tanpa akses ke App Store atau sebagian besar layanan Apple. Situasi ini memunculkan industri modifikasi teknologi bawah tanah, di mana para ahli membuka kunci ponsel dan memasang VPN untuk melewati pembatasan. Dengan biaya yang setara dengan gaji beberapa bulan bagi kebanyakan warga Kuba. Ponsel Android mendominasi pasar bukan karena pilihan, tetapi karena kebutuhan. Sekitar 85% smartphone di Kuba menggunakan sistem Android, terutama karena lebih mudah dimodifikasi dan tidak membutuhkan infrastruktur perusahaan sebesar yang diperlukan oleh perangkat Apple. Akses internet sendiri juga mahal. Di titik Wi-Fi milik pemerintah, tarifnya sekitar $1 per jam, menjadikannya kemewahan bagi banyak keluarga. Internet rumah memang ada, tetapi harganya sangat mahal dan kecepatannya lambat. Kecepatan internet rata-rata di Kuba termasuk yang paling rendah di Amerika Latin. Mungkin tidak ada hal yang lebih jelas menggambarkan kontradiksi ekonomi Kuba selain munculnya toko dolar. Toko yang dijalankan pemerintah ini mulai muncul pada tahun 2019 dan menjual barang impor hanya dengan pembayaran dolar Amerika atau euro, menciptakan ekonomi paralel yang tidak bisa dijangkau sebagian besar warga Kuba. Toko ini menghasilkan mata uang asing yang penting bagi pemerintah, tetapi juga menciptakan ketimpangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga yang menerima kiriman uang dari luar negeri dapat membeli makanan impor, barang rumah tangga, dan elektronik. Mereka yang hanya bergantung pada gaji peso praktis tidak memiliki akses ke ekonomi ini. Situasi mata uang juga sengaja dibuat rumit. Walaupun secara resmi Kuba hanya menggunakan peso Kuba, pada kenyataannya ada beberapa nilai tukar berbeda. Kantor penukaran resmi Cadeka milik pemerintah menawarkan sekitar 120 peso untuk $1. Penukaran di jalanan yang berada di area hukum yang tidak jelas menawarkan sekitar 300 hingga 350 peso per dolar. Ini menciptakan peluang keuntungan besar bagi mereka yang memiliki dolar dan pada saat yang sama merugikan orang yang dibayar dengan peso. Sistem dua nilai tukar ini pada akhirnya menciptakan dua ekonomi yang berbeda. Orang yang memiliki akses ke dolar hidup relatif lebih nyaman, sementara keluarga yang bergantung pada peso harus berjuang untuk kebutuhan dasar. Namun dari mana sebenarnya ketimpangan ini bermula? Kisah Bacardi Rum menggambarkan dengan jelas bagaimana kontrol negara membentuk ekonomi Kuba. Perusahaan ini didirikan di Kuba pada tahun 1862 dan kemudian menjadi simbol rum Kuba di seluruh dunia. Namun ketika pemerintahan Fidel Castro mulai menasionalisasi bisnis swasta pada awal tahun 60-an, keluarga Bacardi menolak menyerahkan perusahaan mereka dan memindahkan operasinya ke Puerto Rico serta negara lain. Saat ini Kuba masih memproduksi rum melalui berbagai merek yang dikendalikan negara. Tetapi Bacardi justru menjadi produsen rum terbesar di dunia dan menghasilkan miliaran dolar. Pendapatan yang seharusnya bisa menjadi milik Kuba. Aturan 100 karyawan masih berlaku hingga hari ini. Setiap bisnis swasta yang berkembang hingga memiliki lebih dari 100 pekerja harus berubah menjadi milik negara. Aturan ini secara efektif membatasi ambisi wirausaha dan mencegah munculnya perusahaan swasta besar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pertanian mengikuti pola yang sama. Petani tembakau, misalnya harus menjual 90% hasil panen mereka kepada negara dengan harga yang telah ditentukan. Menurut Kementerian Pertanian, kebijakan ini memang menjamin pemasukan bagi pemerintah, tetapi memberikan sedikit dorongan bagi peningkatan produktivitas atau kualitas.
Tidak ada gambaran yang lebih jelas tentang kekacauan ekonomi Kuba selain pemandangan sehari-hari di depan bank. Barisan panjang. Orang yang menunggu berjam-jam untuk mengambil uang mereka sendiri sudah menjadi hal biasa, sehingga warga Kuba bahkan mengembangkan sistem antrean, tidak resmi dan aturan sosial tersendiri di sekitar aktivitas perbankan. Menurut Association of Cuban Banks, pemadaman listrik sering membuat jaringan ATM di seluruh pulau berhenti berfungsi ketika listrik padam, yang terjadi hampir setiap hari di banyak lingkungan. Layanan perbankan elektronik langsung berhenti. Namun masalahnya tidak hanya soal infrastruktur. Bank sentral Kuba juga mengakui adanya kekurangan uang tunai yang parah dengan jumlah uang fisik yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Batas penarikan ATM juga memperburuk keadaan. Batas harian berkisar antara 4.000 hingga 15.000 peso, sekitar 11 hingga 30 dolar menurut nilai tukar di jalanan. Bagi keluarga yang harus membayar sewa atau membeli obat, batas ini memaksa mereka datang ke bank berkali-kali selama beberapa hari, dan setiap kali harus menunggu berjam-jam. Ironinya semakin terasa karena sebagian besar transaksi masih harus menggunakan uang tunai. Walaupun pemerintah mempromosikan pembayaran digital, kenyataannya koneksi internet yang buruk dan pemadaman listrik yang sering membuat pembayaran kartu tidak dapat diandalkan. Banyak usaha kecil menolak kartu bukan karena tidak mau, tetapi karena mesin pembayaran sering tidak berfungsi dengan stabil. Dan meskipun Kuba dikenal di dunia karena sistem kesehatannya, kenyataan di dalam rumah sakit bisa sangat mengejutkan. Organisasi internasional termasuk World Health Organization secara konsisten menempatkan Kuba sebagai salah satu sistem kesehatan terbaik di Amerika Latin. Namun kekurangan kronis obat dan peralatan medis dasar menciptakan situasi yang sangat sulit bagi para tenaga kesehatan. Antibiotik, obat pereda nyeri, dan perlengkapan operasi sering tidak tersedia, sehingga dokter harus membuat keputusan yang berat dalam merawat pasien. Gelombang kepergian tenaga medis juga menceritakan sisi lain. Menurut data dari Cuban Medical Association in Exile, lebih dari 4.000 dokter Kuba telah meninggalkan pulau itu sejak tahun 2020. Ini bukan sekadar angka, tetapi puluhan tahun pelatihan dan pengalaman medis yang meninggalkan sistem yang dulu menjadi kebanggaan nasional. Pasien sering harus membawa sendiri perlengkapan dasar ke rumah sakit seperti spray, handuk, bahkan terkadang bola lampu. Keluarga bisa menghabiskan berhari-hari mencari obat yang seharusnya tersedia dengan mudah di apotek rumah sakit. Ekonomi Kuba semakin bergantung pada uang yang dikirim oleh warga Kuba yang tinggal di luar negeri. Menurut Havana Consulting Group, total kiriman uang mencapai sekitar 3,7 miliar dolar pada tahun 2022, menjadikannya salah satu sumber mata uang asing terbesar bagi pulau tersebut. Situasi ini menciptakan keadaan yang aneh, di mana keberhasilan mereka yang meninggalkan Kuba justru menopang kehidupan mereka yang masih tinggal di sana. Kiriman uang ini tidak hanya membantu keluarga secara individu, tetapi juga secara tidak langsung menopang seluruh sistem ekonomi. Pemerintah mengambil sebagian besar nilainya melalui manipulasi nilai tukar dan pajak di toko dolar. Hal ini menciptakan kondisi di mana pemerintah Kuba secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dari emigrasi yang secara resmi mereka tidak dorong. Dampak psikologisnya juga sangat besar. Banyak keluarga menjadi bergantung pada kerabat di luar negeri untuk kebutuhan dasar. Anak-anak tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk bertahan hidup seseorang dalam keluarga akhirnya harus pergi ke luar negeri. Normalisasi emigrasi ini menunjukkan kegagalan mendasar dari janji revolusi bahwa Kuba akan mampu menyediakan kehidupan yang layak bagi rakyatnya. Meskipun semua tantangan yang telah kita bahas, mungkin hal paling luar biasa dari kehidupan di Kuba adalah ketahanan dan kehangatan masyarakatnya yang tetap bertahan di tengah kesulitan besar. Jika kamu berjalan melalui lingkungan manapun di Havana, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh angka atau statistik, yaitu semangat manusia yang sulit dipatahkan. Musik masih muncul secara spontan dari pintu rumah dan sudut jalan. Tradisi musik, Kuba tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di bawah tekanan, melahirkan bentuk baru yang menggabungkan gaya tradisional dengan pengaruh modern. Kreativitas budaya ini menjadi cara untuk melarikan diri sekaligus bentuk perlawanan. Humor masyarakatnya juga sangat menonjol. Lelucon tentang pemadaman listrik, kekurangan makanan, dan kerumitan birokrasi terus beredar, memberikan pelepasan emosi dan mempererat hubungan sosial.
Jaringan solidaritas bekerja pada tingkat yang mungkin sulit ditemukan di masyarakat yang lebih individualis. Tetangga sering berbagi sumber daya, informasi, dan dukungan emosional sehingga keluarga dapat bertahan menghadapi krisis yang mungkin terlalu berat jika dihadapi sendirian. Kuba yang kita bahas hari ini berada di ruang di antara foto wisata yang indah dan retorika politik. Bagi 11,3 juta orang yang menyebut Kuba sebagai rumah, semua ini bukan sekadar konsep politik atau ekonomi yang abstrak. Ini adalah kenyataan sehari-hari yang menuntut kemampuan beradaptasi dan ketahanan terus-menerus. Setiap pagi membawa pertanyaan yang sama. Apakah ada makanan hari ini? Apakah listrik akan tetap menyala? Apakah saya mampu membayar transportasi ke tempat kerja? Apakah keluarga saya aman? Namun di tengah semua kesulitan itu, budaya Kuba tetap menghasilkan musik yang menggerakkan dunia, seni yang menantang cara pandang, dan orang-orang yang menunjukkan keteguhan luar biasa di bawah tekanan. Para perempuan yang menabung berbulan-bulan untuk membeli pewarna rambut, para mekanik yang menjaga mobil, berusia 70 tahun tetap berjalan, para guru yang mendidik anak-anak. Meskipun hanya menerima gaji beberapa dolar per bulan, adalah pahlawan sejati. Kuba masa kini. Setelah menonton sampai di bagian ini, hal apa yang paling membuatmu terkesan tentang Kuba? Kami selalu senang mendengar pendapatmu. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti. Semoga semua hal baik selalu menyertaimu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.